Jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkanlah energi, frekuensi, dan getarannya. Saya tidak peduli mereka mencuri ide saya. Yang saya pedulikan bahwa mereka tidak memiliki ide mereka sendiri. Para ilmuwan saat ini berpikir secara mendalam, bukan dengan jelas. Seseorang harus waras untuk berpikir jernih, tetapi ia bisa berpikir dalam-dalam dan menjadi cukup gila. Saat ini adalah milik mereka, masa depan, tempat saya benar-benar bekerja, adalah milik saya. Hari Ilmu Pengetahuan mulai mempelajari fenomena non-fisik, di mana hari itu akan membuat lebih banyak kemajuan dalam satu dekade daripada keberadaannya dalam abad sebelumnya. Jika kebencian Anda bisa diubah menjadi listrik, itu akan menerangi seluruh dunia. Dari semuanya, saya paling suka buku. Otak saya hanya menerima. Di semesta ini ada inti dari mana kita memperoleh pengetahuan, kekuatan dan inspirasi. Saya belum merambah ke rahasia inti ini, tetapi saya tahu itu ada. Saya tidak berpikir Anda dapat menyebutkan banyak penemuan hebat yang telah dibuat oleh orang yang sudah menikah sendirian. Itulah rahasia penemuan, sendirian, saat itulah ide-ide lahir. Seseorang harus waras untuk berpikir jernih, tetapi ia bisa berpikir dalam-dalam dan menjadi cukup gila. Kebajikan dan kegagalan, kita tidak dapat dipisahkan, seperti kekuatan dan materi. Ketika mereka berpisah, manusia tidak akan ada lagi. Biarkan masa depan mengatakan yang sebenarnya, dan evaluasi sesuai dengan pekerjaan dan prestasinya masing-masing. Hadiah masa depan adalah milik mereka, bagian saya benar-benar adalah bekerja, inilah milik saya. Semua yang hebat di masa lalu ditertawakan, dikutuk, diperangi, ditekan, kemudian muncul dengan penuh kemenangan melalui sebuah perjuangan. Hidup akan tetap menyisakan sebuah persamaan yang tidak mampu memberikan solusi, tetapi ia mengandung faktor-faktor tertentu yang diketahui. Penemuan adalah produk paling penting dari otak kreatif manusia. Tujuan utamanya adalah penguasaan penuh atas pikiran atas dunia material, pemanfaatan sifat manusia untuk kebutuhan manusia. Kami menginginkan sensasi baru tetapi segera menjadi acuh tak acuh terhadapnya. Keajaiban kemarin adalah kejadian umum hari ini. Ilmuwan masa kini telah menggantikan matematika dengan eksperimen, dan mereka berkeliaran melalui persamaan demi persamaan, dan akhirnya membangun struktur yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Jika Anda hanya tahu keindahan 3, 6 dan 9, maka Anda akan memiliki kunci menuju alam semesta. Yang satu menyebut Tuhan, yang lain menyebut hukum fisika. Individu itu fana, ras dan bangsa datang dan pergi, tetapi manusia tetap ada. Karunia kekuatan mental berasal dari Tuhan, wujud ilahi, dan jika kita memusatkan pikiran kita pada kebenaran itu, kita menjadi selaras dengan kekuatan besar ini. Ibu saya telah mengajar saya untuk mencari semua kebenaran di dalam Alkitab.
Anda mungkin hidup untuk melihat kengerian buatan manusia di luar pemahaman Anda. Momen-momen besar terlahir sebagai peluang besar. Penemu tidak punya waktu untuk menikah. Begitu mencengangkan fakta-fakta dalam hubungan ini, sehingga seolah-olah sang pencipta, dia sendiri yang secara elektris merancang planet ini. Itu bukan cinta yang kau buat. Ini adalah cinta yang kau berikan. Yang pasti, beberapa planet tidak dihuni, tetapi yang lain ada penghuninya, dan di antaranya ada kehidupan di bawah semua kondisi dan fase perkembangan. Setiap makhluk hidup adalah mesin yang diarahkan pada roda dunia. Meskipun tampaknya hanya dipengaruhi oleh sekitarnya langsung, lingkup pengaruh eksternal meluas ke jarak tak terbatas. Kebanyakan orang begitu asyik dengan perenungan dunia luar sehingga mereka sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri mereka. Perkembangan progresif manusia sangat bergantung pada penemuan. Ini adalah produk paling penting dari otak kreatifnya. Mempraktikkan gagasan kasar seperti yang umumnya dilakukan, bagi saya tidak lain adalah pemborosan energi, uang, dan waktu. Perkembangan progresif manusia sangat bergantung pada penemuan. Seseorang harus waras untuk berpikir jernih, tetapi ia dapat berpikir secara mendalam dan menjadi cukup gila. Ketika kecenderungan alami berkembang menjadi keinginan yang penuh gairah, seseorang maju menuju tujuannya dengan penuh semangat. Ketika saya meninjau kembali kejadian-kejadian dalam kehidupan masa lalu saya menyadari betapa halusnya pengaruh yang membentuk nasib kita. Kedamaian hanya dapat muncul sebagai konsekuensi alami dari pencerahan universal dan penggabungan ras, dan kita masih jauh dari realisasi penuh kebahagiaan ini. Pengamatan yang kurang hanyalah bentuk ketidaktahuan dan pertanggungjawaban atas banyak gagasan tidak wajar serta ide-ide bodoh yang berlaku. Saya mengagumi karya-karya seniman, tetapi menurut saya, itu hanya bayangan dan kemiripan. Penemunya, saya pikir, memberi kepada ciptaan dunia yang mampu diraba, yang hidup dan bekerja. Tiada ampun adalah hukum alam, dan dengan cepat dan tak tertahankan kita tertarik pada malapetaka kita. Sejumlah besar manusia tidak pernah menyadari apa yang terjadi di sekitar dan di dalam diri mereka, dan jutaan orang menjadi korban penyakit dan meninggal sebelum waktunya hanya karena alasan ini. Saya dipuji sebagai salah satu pekerja paling keras karena saya telah mencurahkan tenaga saya dari semenjak saya bangun tidur.